nggak pernah ngajakin gue buat ngedrugs. Kedua, nggak ada barang gue yang hilang. Ya, untuk mencapai kesuksesan tuh belum tentu harus ngedrugs dan tidak semua orang seberuntung Slank bisa lolos dari drugs gitu. Kendala-kendala non teknis tuh. Ya, Bim, Kakak, Ivan gitu. Nah, rasanya gimana berada di tengah itu? Awal-awal sih buat gue weird gitu ya? justru biasa gitu. Oh, justru biasa ya? Biasa. Mereka tetap sangat profesional ya? Profesional. Pertama, mereka nggak pernah ngajakin gue buat ngedrugs. Kedua, nggak ada barang gue yang hilang. Iya nggak sih? Iya. Maksud gue, kita kerja terus. Safe ya? Safe buat gue. Dan yang sebenarnya gini loh, 97 ke 98 November, gue bisa beli tanah di puncak. Gue punya tanah di puncak 1000 meter. Mereka, ya gue nggak tahu ya, maksudnya kayak, ya mereka menggunakannya, ya lo tahu. Untuk apa? Untuk apa? Maksud gue kayak, gokil sebenarnya mereka tuh bisa bikin lebih besar lagi. Tapi secara hubungan personal segala macam tuh nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, karena gue senangnya karena gini loh, mereka nggak pernah ngajakin gue, nggak pernah, ayo dong coba, nggak pernah kayak gitu. Itu yang gue respect ya. Respect sama itu. Dan ketika bekerja ya bekerja profesional. Bekerja profesional. Dan kita bukan kondisi yang nggak aktif loh, kita aktif. Iya. Makanya saat orang-orang bilang bahwa ngedrugs itu bikin kita jadi lebih produktif, gue bilang sebenarnya produktif bukan karena drugsnya, emang karena manusianya. Iya nggak sih? Buktinya Slank tahun 2000 kita udah selesai ngedrugs pun kita masih bikin album sampai sekarang. Terus malah semakin produktif dan manggungnya makin bagus gitu, makin berenergi ya. Malah ada orang yang mungkin yang emang basically nggak produktif, ngedrugs pun nggak produktif. Selesai ngedrugs pun emang nggak produktif gitu. Memang tergantung orangnya. Gitu, meskipun memang ini demi sebuah pendidikan gitu ya. Ya, untuk mencapai kesuksesan tuh belum tentu harus ngedrugs dan tidak semua orang seberuntung Slank bisa lolos dari drugs gitu. Betul, itu